penyajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang kita akan berikan kesempatan siapa yang mau tunjuk tangan untuk bertanya dengan Ahilman. Silakan, Kita Bunda. beri kesempatan untuk Mbak Sri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri. Saya izin bercerita sedikit, Pak Ustadz. Saya adalah seorang wanita yang sejak lahir sudah dengan keterbatasan. Tidak punya kaki dan tangan kiri pun tidak punya. Dari kecil saya belajar bahwa banyak hal di dunia ini tidak bisa saya gapai seperti orang lain. Tapi saya tetap punya harapan, meski kecil sekali. Harapannya untuk mencintai dan dicintai. Untuk punya rumah, punya suami, dan punya anak suatu hari nanti. Dulu saya merasa itu mustahil. Seorang disabilitas seperti saya, apakah mungkin ada laki-laki yang mau berjalan bersama saya? Sampai Allah mempertemukan saya dengan suami saya. Pertama kali kami bertemu dalam sebuah acara sosialisasi KPU, Komisi Pemilihan Umum Disabilitas di Padalarang. Awalnya biasa saja, saya bahkan tidak menyangka sama sekali pertemuan itu akan mengubah seluruh jalan hidup saya. Ada teman yang bilang, Teh Sri, itu di depan ada yang sama kayak Teh Sri, tapi itu mah tangannya ada dua-duanya katanya. Baik. Saya bilang, ya gak apa-apa, karena saya tidak berpikir apa-apa. Suami saya Uwes sampai ingin menghampiri seusai acara itu. Berarti pertama kali ketemu dengan suami itu di acara KPU. Ya, KPU. Baik. Itu suami keadaannya mohon izin sama seperti Teteh atau seperti apa? Sama seperti saya, nggak punya kaki, cuman itu mah tangannya lengkap, dua-duanya ada, Pak Ustadz. Oke. Cuman Terus berbedanya saya dari lahir, kalau suami kecelakaan. hari ini beliau hadir juga katanya. Alhamdulillah hadir ada. Boleh. Mana beliau? Oke, boleh dibantu maju ke depan biar AA juga bisa ngobrol. Kang Uwes, seperti apa rumah tangga yang dijalani? Tentu tidak mudah sepertinya, tapi Ahilman dan jamaah ingin mendengar seperti apa kalian kemudian bisa berjodoh dan melewati hari-hari ke depan dengan segala keadaan. Ya kita saling melengkapi aja. Saling melengkapi dikala istri kan tangannya cuma satu, pasti kalau nyuci pakaian susah, jadi saya yang nyuci. Terus kalau nyuci kalau yang nggak bisa istri pasti saya yang turun, Pak Ustadz. Saya dulu terlahir sama normal, punya kedua kaki dan 4 tahun kemudian Allah mengambil kaki saya pas di hari ulang tahun ke-25 tahun. Saya mengalami kecelakaan, kegencet mobil kren yang mengharuskan kedua kaki saya diamputasi. Izin mohon maaf, kalian berdua tuh punya keturunan atau
atau tidak? Atau seperti apa kisahnya? Kemarin dikasih Pak Ustadz. Oh sempat dikasih, Iya. terus? Cuman 12 hari lahir, si dedenya dipanggil lagi sama Allah. Sedih juga gitu, karena yang tadinya saya harapkan bakal mempunyai anak dan bakal ada yang menemani di rumah gitu. Mungkin di rumah gak bakalan sepi gitu, itu yang saya pikirkan sebelum anak saya lahir. Mungkin pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana saya melepaskan impian lama saya tanpa merasa bersalah? Dan bagaimana saya bisa menjadi suami yang kuat untuk istri saya ketika saya sendiri masih berjuang menerima keadaan saya? Terima kasih. Teteh ada yang mau ditanyakan Kak? Enggak? Bagaimana Islam memandang duka orang tua yang kehilangan anak pada usia bayi? Padahal anak itu adalah yang sudah aku nantikan sejak lama dan menjadi harapanku ke depannya. Bunda. Kang Uwais, Teh Sri, terima kasih. Sudah mengajarkan kita tentang kebersamaan di balik keterbatasan. Beliau bertanya, "Aa, bagaimana caranya kuat untuk kami melangkah di rumah tangga?" Sejujurnya, tanpa Ahilman menjawab, beliau sudah mengajarkan saya untuk kuat di rumah tangga. Saya melihat seperti tidak ada kekurangan, utuh, tangguh. Mohon maaf, mungkin di luar sana ada suami istri yang terlihat sempurna, tapi sebenarnya rapuh, hancur, berantakan, tidak menghadirkan kebersamaan. Tapi di sini kita melihat Kang Uwais dan Teh Sri terlihat rapuh, tapi sebenarnya beliau berdua utuh karena cinta yang dihadirkan di dalamnya. Maka pesan saya untuk semua pemirsa Trans TV, belajar bersyukur dengan rumah tangga yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sibuk melihat kekurangan pasangan, tapi lihatlah kebaikan pasangan yang masih Allah titipkan kepada kita. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Mau sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi temukanlah pasangan yang bisa menerima ketidaksempurnaan kita, sehingga kita bisa melangkah dalam kebaikan. Teh Sri, Kang Uwais, jangan pernah disesali setiap takdir yang Allah titipkan. Jangan pernah dibenci setiap takdir yang Allah berikan, karena di dalamnya pasti ada hikmah kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Kang Uwais, Teh Sri, dengan keadaan ini jangan disesali, jangan dibenci. Kalau bukan karena cerita ini, mungkin kalian tidak pernah bertemu. Mungkin kalau bukan dengan takdir ini, kalian tidak pernah bersama. Dan untuk anak yang harus pergi di usia sejak masih dalam hitungan hari, insya Allah itu jadi hadiah di surga yang Allah siapkan untuk kalian berdua. Mungkin di dunia kalian terasa sepi, tapi nanti di surga kalian terasa hangat karena ada seorang anak yang sedang menanti kalian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar, terus berjalan dengan semua yang Allah titipkan. Kang Uwais, jangan sakiti hati istrimu. Mungkin engkau tidak sempurna dengan tubuhmu, tapi cintamu sempurna mencintai istrimu. Teh Sri, muliakan Kang Uwais.
Mungkin beliau terbatas dengan tubuhnya, tapi cinta beliau tidak terbatas kepada dirimu. Semoga cinta kalian Allah bersamakan terus. Bukan hanya bertemu di dunia, tapi insya Allah bersama sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya memiliki suami, mempunyai anak seperti yang lainnya. Sedangkan yang lain teman saya udah pada menikah, udah sebagian udah mempunyai anak juga gitu. Saya sempat kepikirnya di situ karena kan saya kondisi seperti ini. Sempat juga terpikirkan pengen nikah sama yang non disabilitas gitu ya. Cuman pas saya jadi disabilitas, jangankan berpikir untuk menikah gitu kan, malahan saya sempat ngomong sama ibu gitu kan, Bu, mendingan saya aja gitu, karena nggak bisa menerima keadaan kayak gini gitu kan. Dan sekarang alhamdulillahnya bisa bertemu dengan istri saya ini, pokoknya alhamdulillah banget, bahagia banget gitu.